Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Utin Fatma. Nah, gimana nih persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021? Aku harap semakin mantap ya belajarnya, terus harus selalu konsisten ya teman-teman. Nah, di videoku kali ini aku mau bahas mengenai kisi dari soal-soal tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu silogisme ya teman-teman. Jadi aku mau share mengenai trik tips dalam menjawab misalnya permis 1, pernyataan 1, pernyataan 2, lalu kesimpulannya itu apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap di channel aku ya, simak terus videonya. Dalam menaklukkan soal-soal silogisme, jadi kita terlebih dahulu tahu mengenai aturan dasarnya ya teman-teman. Karena soal-soal silogisme itu kalau menurut aku itu soal yang tricky gitu ya teman-teman. Jadi dia ini terlihat gampang, tapi kita juga ternyata banyak yang salah dalam menjawabnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada aturan umumnya nih. Jika premis itu umum atau plural, itu biasanya ditandai dengan kata semua atau setiap. Nah, sedangkan untuk premis partikular itu ditandai dengan kata sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Itu biasanya di awal-awal kalimat gitu ya teman-teman. Dalam penarikan kesimpulan, ada beberapa aturan juga yang harus kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita dasarnya udah kuat dulu, jadi dalam menjawab soal nanti lebih gampang gitu ya teman-teman. Nah, di sini misalnya premis 1 itu adalah premis umum, premis 2 itu premis umum, maka kesimpulannya adalah premis umum. Nih contohnya misalnya semua dosen adalah sarjana. Semua sarjana rajin membaca, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kesimpulannya sudah pasti diawali dengan kata semua ya teman-teman. Untuk aturan dasar yang kedua, yaitu jika premis 1 itu adalah premis umum, premis 2 itu adalah premis partikular, maka kesimpulannya adalah premis partikular. Aku ambil contoh misalnya gini nih. Semua siswa rajin menulis, sebagian siswa rajin membaca. Nah, di sini pasti kesimpulannya itu diawali dengan kata sebagian ya teman-teman, atau padanan kata yang lainnya yang menyimpulkan premis partikular, yaitu selain kata sebagian itu biasa menggunakan kata beberapa, ada, atau sementara ya teman-teman. Untuk aturan dasar yang ketiga, di sini jika premis 1 adalah premis negatif, premis 2 premis positif, maka kesimpulannya adalah premis negatif. Ataupun premis 1 adalah premis positif, premis 2 adalah premis negatif, maka kesimpulannya premis negatif. Jadi jika di salah satu pernyataan itu ada yang negatif, maka kesimpulannya sudah pasti ada negatifnya ya teman-teman. Misalnya ditandai dengan kata tidak atau bukan gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya sudah pasti ada kata tidak atau bukan tersebut. Aku ambil contoh nih, misalnya beberapa siswa SMA bergabung dalam tim voli. Itu kalimat positif ya teman-teman, premis positif. Lalu yang kedua, tim voli tidak ada yang menjadi pemain basket. Ini sudah pasti nanti kesimpulannya ada kata tidaknya ya teman-teman. Itu dasarnya yang ketiga. Untuk aturan dasar selanjutnya, yaitu pada premis 1 itu jika P maka Q, dan premis kedua di sini jika Q maka S, maka kesimpulannya jika P maka S. Kenapa? Karena di sini yang Q-nya kita eliminasi ya teman-teman. Nah, jika dalam kalimat atau pernyataan pertama dengan yang kedua itu jika ada kata ataupun yang menyatakan itu sama, menyebutkan hal yang sama, itu kita eliminasi. Sehingga kesimpulannya adalah yang di keduanya itu tidak terdapat kata atau makna yang sama ya teman-teman. Nih aku ambil contoh misalnya gimana ya, semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru.
Nah, di sini ini kan ya teman-teman, kata kepala sekolahnya itu kan di pernyataan satu dengan kedua berulang ya teman-teman. Jadi kita bisa eliminasi. Jadi kita coret. Jadi kita tinggal ambil tarik kesimpulannya itu sarjana dan guru. Nah, kita lihat lagi nih kalimat awalnya tuh kan ada yang pakai kata semua dan sementara. Jadi kesimpulannya udah pasti menggunakan yang sementara atau partikular, karena salah satu pernyataan atau premisnya itu adalah partikular, maka kesimpulannya adalah pasti premis partikular. Jadi kesimpulannya sementara guru adalah sarjana, gitu ya teman-teman. Jadi kepala sekolahnya udah kita eliminasi. Nah, seperti itu kira-kiranya. Masih bingung ya teman-teman? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, jika ibu ingin memasak sayur, maka ibu harus membeli jagung. Jika ibu ingin membeli jagung, maka ibu harus ke pasar. Berarti kalimat pertama itu adalah premis 1, kalimat kedua itu adalah premis 2 ya teman-teman. Nah, kesimpulannya yang tepat adalah, untuk memudahkan dalam menjawab soal silogisme, kita pecah ya teman-teman ya kalimatnya ya. Nah, di sini jika ibu ingin memasak sayur, kita buat itu adalah P. Maka ibu harus membeli jagung. Q ya teman-teman. Lalu jika ibu ingin membeli jagung, kenapa Q? Karena maknanya sama dengan kalimat atau premis yang pertama ya teman-teman. Yang di ujung tuh sama-sama ibu harus membeli jagung. Jadi kita kasih kode Q juga. Lalu maka ibu harus ke pasar. Itu kan beda ya teman-teman, nggak ada yang sama ya. Berarti kita kasih kode R ya teman-teman. Maka didapatlah jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, di sini kesimpulannya jadinya P, jika P maka R. Q-nya kita eliminasi ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau sudah kita kode-kodein kayak gini, itu lebih gampang lagi buat kita nentuinnya ya teman-teman, kita eliminasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk pilihan jawabannya ya teman-teman. Untuk lebih memudahkan untuk menentukan jawaban yang paling tepat, itu teman-teman juga bisa dengan cara eliminasi ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat kalimat atau pilihan jawaban yang mengandung pernyataan Q, itu berarti itu pilihan yang salah, karena kalimat yang Q ini kan sudah kita eliminasi, berarti jawabannya sudah pasti bukan itu ya teman-teman. Yang kita eliminasi itu yang mengandung kata membeli jagung. Berarti untuk pilihan jawaban yang A, jika ibu ingin membeli jagung, udah pasti salah. Itu berarti bukan itu jawabannya. Yang B, jika ibu ingin memasak sayur, maka ibu harus ke pasar. Bener ya teman-teman, berarti jawabannya yang B ya. Kita coba lihat pilihan jawaban yang lain juga ya teman-teman, meskipun sudah tahu jawabannya, supaya kita lebih paham, kita sama-sama lebih paham gitu ya. Untuk pilihan jawaban yang C, jika ibu ingin memasak sayur, maka ibu harus membeli jagung. Nah, ada kata jagungnya lagi ya teman-teman, berarti itu sudah pasti bukan. Untuk pilihan jawaban yang D, jika ibu ke pasar, maka ibu membeli jagung. Membeli jagung lagi, kan sudah dieliminasi, berarti bukan juga. Nah, untuk yang E tidak dapat ditarik kesimpulan, bukan ya teman-teman, karena ini masih bisa ditarik kesimpulan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Contoh soal berikutnya, jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat ke sekolah. Hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah kita coba uraikan ya teman-teman di pembahasan. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, itu dilirik aja sudah pasti tahu jawabannya. Kita plot-plotin kalimatnya ya teman-teman. Nah, di sini jika hari ini hujan, kita buat simbol P ya teman-teman. Maka saya tidak berangkat ke sekolah, itu kita buat Q. Hari ini hujan, berarti kita buat P lagi ya teman-teman, karena sama maknanya dengan kalimat yang pertama ya teman-teman, hari ini hujan. Nah, jadi penarikan kesimpulannya, jika P maka Q, itu premis satunya. Nah, premis keduanya itu P aja, maka kesimpulannya itu udah pasti kalimat yang Q. P nya kita eliminasi ya teman-teman, jadi tersisa kalimat yang Q. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya tidak berangkat ke sekolah. Jawabannya yang A ya teman-teman. Di situ kalimat pilihan jawaban yang A itu adalah pernyataan yang Q.
Kita coba cek untuk pilihan jawaban yang lain ya teman-teman. Untuk yang B, saya berangkat ke sekolah. Bukan ya teman-teman, kan karena pernyataan Ki itu tidak berangkat ke sekolah. Nah, untuk pilihan jawaban yang C, saya dimarahi ibu. Nggak ada ya teman-teman dalam premis, berarti bukan juga. Yang D, saya alfa. Nggak ada juga di dalam premis, berarti bukan. Yang E, saya dimarahi guru. Sama ya teman-teman, berarti kata alfa, guru, ibu itu tidak ada di dalam premis. Berarti jelas jawabannya bukan yang itu ya teman-teman. Contoh soal selanjutnya, jika saya ngantuk, maka saya tidur. Jika saya tidak tidur, maka kesimpulannya adalah, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Kita uraikan ya. Jika saya ngantuk, kita umpamakan itu P, maka saya tidur. Kita umpamakan Q. Jika saya tidak tidur, berarti itu negatif ya teman-teman, atau dalam bahasa matematikanya itu negasi, berarti negasi Q. Maka didapatlah pola pernyataannya itu, premisnya itu jika P maka Q, lalu negasi Q. Maka didapatlah kesimpulannya itu adalah negasi P. Kenapa P? Karena Q-nya kan kata atau kalimat yang sama, yang bermakna sama itu kita eliminasi, berarti Q-nya kita eliminasi, tersisalah pernyataan yang P. Nah, ingat ya teman-teman, pada dasar silogisme, jika salah satu premisnya itu negatif, maka kesimpulannya itu adalah negatif ya teman-teman. Kita cek pilihan jawabannya. Yang A, saya ngantuk. Itu berarti P ya teman-teman, bukan negasi P. Yang B, saya tidak ngantuk, berarti itu adalah negasi P. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kita cek pilihan jawaban yang C, saya tidur. Itu kan premis Q ya teman-teman. Premis Q itu kan sudah dieliminasi, berarti bukan ya teman-teman. Saya tidak tidur juga bukan, tidak dapat ditarik kesimpulan juga bukan ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, jika saya sarjana, maka saya dapat menjadi PNS. Jika saya menjadi PNS, maka saya akan menjadi menantu idaman. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, kita simak sama-sama pembahasannya ya teman-teman. Jadi kita uraikan ya teman-teman. Nah, kita buat, jika saya sarjana, itu kita umpamakan P, maka saya dapat menjadi PNS. Itu kita umpamakan Q. Jika saya menjadi PNS, karena sama-sama PNS ya teman-teman, maknanya itu sama dengan premis 1, berarti kita buat Q juga ya teman-teman. Nah, untuk kalimat selanjutnya, maka saya akan menjadi menantu idaman. Itu berarti kita umpamakan R, karena tidak ada makna yang sama dengan premis 1. Lalu kita buatlah ini logikanya. Jika P maka Q, lalu yang premis yang kedua Q maka R. Maka didapatlah kesimpulan jika P maka R, karena Q-nya kita eliminasi ya teman-teman. Nah, trik dalam menjawab supaya cepat, kita lihat aja di pilihan jawabannya itu yang mengandung makna atau kalimat Q, itu langsung aja kita coret. Itu berarti bukan jawabannya ya teman-teman, karena di penarikan kesimpulannya sudah kita eliminasi. Untuk pilihan jawaban yang A ada kata menjadi PNS, berarti kita eliminasi. Yang B juga kita eliminasi. Yang C, jika saya sarjana, itu P kan ya teman-teman, maka saya akan menjadi menantu idaman R. Berarti jawabannya yang C ya teman-teman. Kita coba cek untuk pilihan jawaban yang D ya teman-teman. Jika saya menjadi PNS, ada kata PNS-nya, berarti kita eliminasi. Yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan, berarti bukan ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, jika anak sering dibentak oleh orang tua, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka berbohong. Anak akan dijauhi oleh teman-temannya jika memiliki kepribadian yang suka berbohong. Tita tidak dijauhi teman-temannya. Jadi berdasarkan soal, di sini ada 3 premis ya teman-teman. Mari kita simak penyelesaiannya. Dari soal bisa kita lihat bahwa terdapat 3 premis ya teman-teman. Mari kita lihat di setiap premisnya, kita analisa dulu ya teman-teman. Untuk premis 1, jika anak sering dibentak oleh orang tua, kita buat simbol P ya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka berbohong.
kita buat simbol Ki ya. Lalu untuk premis yang kedua, jika memiliki kepribadian suka berbohong, Ki ya teman-teman, karena maknanya itu sama dengan premis 1 yang Ki ya teman-teman, yang kita tandai dengan kata Ki. Nah selanjutnya, anak akan dijauhi teman-temannya. Kita andaikan kita buat simbol R. Lalu untuk premis yang ketiga, Tita tidak dijauhi teman-temannya. Nah, di sini juga maknanya itu sama dengan premis yang kedua yang kita tandai simbol R ya teman-teman. Tetapi di sini ada kata tidak, berarti negasi ya teman-teman. Negasi R atau negatif gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kita bisa plot-plotkan nih. Premis 1 nih, jika P maka Q. Untuk premis 2-nya, jika Q maka R. Nah, untuk premis 3-nya nih kan hanya satu aja nih, negatif R atau negasi R. Tinggal kita coret aja, kita eliminasi yang sama gitu ya simbolnya. Q kita hilangkan, R juga kita hilangkan. Berarti tersisa P dan negasi. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Tapi perlu diingat ya teman-teman, pada dasar-dasar silogisme itu jika di salah satu premis itu ada yang bernilai negatif, itu berarti kesimpulannya itu negatif ya teman-teman. Kita cek satu persatu di choice jawabannya ya teman-teman. Nah, triknya nih buat teman-teman, kalau mau mencari jawabannya itu dalam pilihan jawaban jika mengandung makna atau kata yang sudah kita eliminasi, itu jelas bukan jawabannya ya teman-teman. Kita juga langsung eliminasi pilihan jawabannya. Oke teman-teman. Nah, kita coba cek yang A. Jika anak suka berbohong. Nah, berbohong itu adalah makna atau yang udah kita simbolkan Ki. Itu sudah kita eliminasi. Jelas bukan ya teman-teman yang A. Yang B, jika anak sering dibentak orang tua, tidak akan dijauhi teman-temannya. Dijauhi teman-temannya itu adalah R ya teman-teman. Dan R itu sudah kita eliminasi, berarti bukan. Yang B kita juga coret ya teman-teman. Untuk yang C, Tita tidak sering dibentak oleh orang tua. Itu berarti yang P. Namun di sini ada kata tidak, berarti negasi P. Berarti jawabannya adalah yang C. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek untuk pilihan jawaban yang D. Jika Tita tumbuh menjadi pribadi yang suka berbohong, ada kata berbohong lagi ya teman-teman. Itu adalah yang disimbolkan dengan Ki. Ki sudah kita eliminasi, berarti coret, berarti jelas bukan yang D. Kita cek yang E. Tita tidak memiliki kepribadian yang suka berbohong. Itu berarti Ki lagi, jelas bukan ya teman-teman. Berarti kita eliminasi. Jelas berarti jawabannya adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, semua aliran sungai menuju ke laut. Sebagian sungai memiliki aliran deras. Jadi, untuk pilihan jawabannya A. Beberapa sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut. B. Sebagian aliran sungai yang tidak menuju ke laut beraliran deras. C. Sebagian sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut. D. Semua aliran sungai menuju ke laut dan beraliran deras. Yang E, sebagian aliran sungai menuju ke laut dan memiliki aliran deras. Nggak sah rasanya kalau nggak ada PR ya teman-teman. Jadi untuk jawabannya bisa teman-teman isi di kolom komentar ya. Sekian pembahasan mengenai kisi-kisi soal silogisme berdasarkan tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel aku. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar channel aku lebih banyak lagi manfaatnya. Thank you for watching. See you the next video and bye.